Puji Tuhan, kita sama-sama siapkan seluruh hidup kita, amat terlebih hati kita, untuk kita masuk di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Biar pujian kita, penyembahan kita boleh naik di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya pagi ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami yakin itu Engkau ada bersama dengan kami pagi ini, Bapa. Haleluya. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersyukur kami kepadamu. Kami pula berterima kasih Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah tolong dan sudah berkati kami. Sepanjang bulan kami sudah lewati dan kami boleh ada di bulan Oktober. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai langkah-langkah hidup kami. Oleh sebab itu saat indah pagi hari ini, kami mau menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami semua Tuhan. Urapi setiap pujian kami, urapi setiap lidah bibir mulut kami, sehingga pujian yang kami naikkan menjadi satu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa Roh Kudus. Ini doa kami. Kami akan mengaitkan ibadah pagi hari ini. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya semua kita bersyukur pagi hari ini. Amin. Mungkin yang di belakang, khususnya anak-anak muda, boleh maju. Kursi di depan masih ada yang kosong. Ya, ayo. Monggo. Biar yang orang tua yang duduk di belakang karena punya anak-anak kecil. Ayo yang muda-muda boleh maju supaya kursi yang di depan bisa dipenuhi. Mungkin kakak Asia boleh maju. Ya. Monggo. Siapa lagi yang muda-muda? Emang loh kursi di depan kosong. Nanti diduduki sama yang tidak kelihatan. Tapi puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar dan perkasa. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Kalau kita tahu Allah kita besar, kita juga harus punya iman yang besar dan kuat. Haleluya. Karena Dia besar dan kuat dan kuat iman. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa
bahwa hanya Yesus Allah kita. Amin. Dia yang menjadi pujaan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu kita mau senantiasa mau jalan bersama Dia. Amin saudara. Apapun kondisi hidup kita, kita serahkan hidup sama Tuhan dan komitmen. Aku mau jalan bersama Yesus. Amin. Karena Dia jalan kebenaran dan hidup kita. Kita mau angkat pujian bersama Dia, jalan bersama Dia. Amin. Haleluya. Jalan bersama pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, kami bukan saja oh karena kasih-Nya hidupku selalu berbahagia. Oh karena cinta-Nya damai di hati, katakan sekalian. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, kami bukan saja oleh karena kasih-Nya hidupku selalu berbahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Amin. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup Tuhan dengan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Ya ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada di kata-kata itu manise-manise kita sudah ingat Pulau Ambon Manise ya. Jadi kata-katanya bahasa Indonesia, tetapi ada kata-kata orang Ambon di situ ditaruh manise-manise, bahwa kita berjalan dengan Yesus, bersama Yesus ada sukacita, amin, ada kekuatan, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena sebentar kalau kita dengar firman Tuhan, kita duduk. Kalau kita mau puji Tuhan, kita berdiri, kita bersyukur dan bersukacita. Amin. Bapak Ibu boleh goyang. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, katakan hatiku kan saja. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan berbahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hati.
melainkan dengan Yesus, bersama dengan Yesus kita pasti kuat. Amin. Kita pasti mampu menghadapi persoalan itu dan kita menjadi pemenang. Kita sambung dengan pujian, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan, di sini ada mahasiswa-mahasiswi Stikers yang Tuhan percayakan untuk saya layani 1 semester, Bapak Ibu Saudara. Mereka dari Kupang, Pulau Alor, jauh banget ya. Tapi puji Tuhan kalau mereka ada di Tulungagung, saya percaya itu bukan kebetulan. Mereka mau menimba ilmu di Stikers Putra Bangsa Tulungan. Ya, mau saksi? Atau ada semoga mau nyanyi? Bisa maju? Oh, masih malu. Nanti minggu depan, saudara ya. Haleluya. Mereka belum siapkan lagu. Saya mereka bagus-bagus. Dan biarlah kita terima. Ada yang namanya Victory, ada namanya Albertina, ada namanya Thomas, ya, menjadi keluarga Makedonia, ya. Biar betah di sini ya, kakak-kakak.
Iya, kita jadi keluarga GPDI Makedonia. Oh, coba berdiri. Boleh maju di depan sini. Iya, boleh maju. Maju sini. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara, kakak adik yang ketemu mereka disapa. Mereka adalah bagian keluarga Makedonia. Bisa difoto Kak Josia? Haleluya. Nah, kalau yang ini Victory, yang tengah kakak Thomas, yang sana Albertina. Jadi Tori, Thomas, Tina. Kalau yang kakak adik itu yang sana sama mukanya. Iya, mereka masih semester 1 di Stikes Karya Putra Bangsa. Tolong aku. Silakan duduk lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan Dia nyatakan kebaikannya selalu buat saudara dan saya. Amin. Kita mau dengar pujian dari Bapak Ibu pemuda remaja sekolah minggu yang datang pada hari Kamis. Kita angkat pujian tadi. Jalan bersama Yesus, remnya saja. Monggo yang datang hari Kamis mau puji Tuhan dulu. Bersama
membuka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah kesempatan yang baik ini kita boleh menikmati segala kebaikan, kasih, anugerah, mujizat Tuhan buat kita. Sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan hendaklah ku cinta salib. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, Kau pakai pelayan-pelayan-Mu lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berfirman buat kami melalui hamba-Mu. Engkau tolong kami, Engkau urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan dampingi hamba-Mu, urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat ulang tahun kakak Ibel, Sweet 17 saudara ya. Hidupnya betul-betul sweet ya.
Dan selamat datang untuk kakak-kakak mahasiswa maba yang mahasiswa baru di Tulungagung. Tuhan memberkati dan semoga kerasan di Tulungagung dan kerasan ibadah di GPDI Makedonia alam baik. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa sudah kita memasuki bulan yang ke-10 saudara ya, di tahun 2025. Luar biasa Tuhan Yesus melihara kita dan membuat hidup kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita menikmati tahun yang ada. Betul-betul kalau masih ingat firman Tuhan tahun baru, katakan Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Amin. Ada yang berat badannya berkurang? Kayaknya nambah ya. Saya sendiri juga nambah saudara ya. Tidak baik gitu ya. Ya, puji nama Tuhan. Itu tandanya kita diberkati Tuhan. Amin. Prediksi ekonomi dunia atau Indonesia, bahkan ada hamba Tuhan yang juga meramalkan tahun 2025 itu suram, nanti terjadi krisis begitu. Ramalan boleh terjadi, tidak terjadi untuk GPDI Makedonia kalau ada. Dan amin ya. Amin. Oh, katanya krisis malah bangun rumah, ya tak? Katanya krisis malah buka usaha. Wow, itulah anak-anak Tuhan GPDI Makedonia. Dan amin lagi ya. Dan amin lagi ya. Pagi hari ini harus banyak amin ya saudara ya. Haleluya. Oke, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Sudah ketemu semua? Filipi pasal 3 ayat 17. Saya baca ayat yang ke-17, saudara ayat yang ke-18 dan seterusnya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah barang kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena Tuhan dan dari situ juga kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Pujikan nama Tuhan. Tema firman Tuhan ya mungkin bukan tema ya, tapi saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah keteladanan. Di situ dikatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi, dan ini nggak gampang untuk diucapkan oleh seseorang. Dia katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Rasul Paulus berkata seperti itu berarti dia benar-benar siap untuk dikritisi, saudara. Siap untuk dilihat yang mana perbuatan-perbuatan Paulus ini yang dapat dikatakan layak untuk diteladani. Ucapannya kah? Perbuatannya kah? Atau apa yang ada padanya? Dia harus siap. Saya kurang tahu bapak-bapak di sini, adakah bapak-bapak yang berani sampaikan kepada anak-anaknya, nah, ikutilah teladanku, cara hidupku. Itu bukan sesuatu yang mudah diucapkan. Tetapi kalau orang yang mengucapkan itu dengan hati, pasti berpikir panjang untuk berkata kepada, baik itu kepada anaknya, kepada muridnya, ikutilah teladanku. Apalagi di zaman sekarang, seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita yang seharusnya menjadi teladan bagi kita, yang awalnya kita sanjung-sanjung, ternyata jatuh dalam keuangan, jatuh dalam persinahan, jatuh dalam ucapan. Sebab sekarang ini banyak orang yang mencari kesalahan orang, apalagi orang itu sudah dinyatakan orang baik. Bukan berarti kalau kita sudah diberi predikat orang baik, bukan berarti kita baik-baik saja, saudara. Pasti ada orang-orang yang membuli kita, mencari kesalahan kita. Dan kalau kita tidak kuat, bisa saja kita akhirnya memblokir apa yang mungkin, entah TikTok kita, entah Facebook kita, karena komen-komen yang tidak bertanggung jawab, yang bisa saja menyakiti hati kita. Tapi Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan juga yang dimaksud dengan perkataan Rasul Paulus, ikutilah teladanku ini, teladan yang mana yang harus diikuti oleh orang-orang di Filipi? Teladan sebelum atau sesudah Rasul Paulus mengenal Yesus? Bukankah sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Rasul Paulus punya pengikut yang banyak dan banyak orang yang mengikuti. Dia berusaha mencari orang-orang pengikut-pengikut Kristus untuk dibunuh. Apakah itu yang Rasul Paulus mau? Rasul Paulus katakan, itu semua sudah menjadi sampah bagiku, dibuang. Bukan itu. Amin, saudara. Menjadi pembunuh, itu bukan lagi itu yang Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku. Tetapi ikutilah teladanku, yaitu dalam hal aku sudah meninggalkan semuanya dan aku berjumpa dengan Yesus, sang teladan yang baik itu.
sudah berjumpa Yesus yang menjadi patron, di mana aku teladani Dia, dan inilah sekarang hidupku. Aku sama seperti Yesus. Jadi ini harus dijelaskan. Jangan sampai kita membaca, saudara-saudara ikutilah teladanku. Yang mana? Teladan yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi adalah teladan bagaimana dia hidup sesuai dengan Yesus hidup. Teladan yang Rasul Paulus sampaikan untuk dia berkata, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, adalah kami itu adalah orang-orang yang meneladani Yesus. Kata amin. Dan perkataan Rasul Paulus ini langsung Paulus juga compare dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku, karena adalah orang yang bisa saja diteladani, tetapi hidupnya tidak benar, begitu. Rasul Paulus bandingkan antara aku, seorang pengikut Kristus, dan orang-orang yang hidup di dalam Kristus, tetapi ada orang-orang yang sepertinya pengikut Kristus, tetapi apa saudara? Banyak orang dikatakan, dan aku nyatakan pula sambil menangis. Artinya Rasul Paulus menangis dalam artian prihatin begitu. Karena apa? Kenapa prihatin? Rasul Paulus prihatin kenapa? Banyak orang yang hidup sebagai apa saudara? Seteru salib Yesus. Apa yang dimaksud sebagai seteru salib Kristus itu? Tidak mau menderita. Rasul Paulus langsung bandingkan pasal yang ayat yang ke-17 dan 18 itu kontradiksi. Itu semua perbandingan. Ikutlah teladanku. Memang tidak tercatat apa yang perlu Rasul Paulus sampaikan untuk harus diikuti, tetapi dibandingkan dengan ini loh, ada orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, jangan diikuti. Seteru salib Kristus, bicara salib itu bicara penderitaan. Bicara salib Kristus itu bicara penyangkalan diri. Bicara salib berarti bicara tentang sesuatu yang harusnya kita tidak tanggung, tapi aku harus menanggungnya. Bukankah yang Yesus kerjakan di kayu salib, menanggung apa yang tidak seharusnya dia tanggung, yang seharusnya saudara dan saya sendiri yang menanggungnya, tapi dia bertanggung jawab untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dan Rasul Paulus katakan, kalau ada anak-anak Tuhan menjadi seteru salib Kristus, maunya hidup enak-enak, maunya tidak mau menderita, maunya hidup jadi anak Tuhan diberkati, maunya hidup menjadi anak Tuhan sekali doa langsung dijawab, maunya setiap hari disayang-sayang, sayang, disayang. Ya, kita disayang Tuhan, tapi cara menyayang Tuhan itu berbeda-beda caranya, saudara.
Bukankah di dalam kitab Wahyu Yesus berkata kepada jemaat Tuhan di Laodikia, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Mau dikasih Tuhan Yesus? Loh. Iya saudara, gimana? Mau disayang oleh Tuhan Yesus? Amin. Tapi Tuhan Yesus nak menghajar kita itu bukan tanpa alasan, saudara. Bukankah juga orang tua mengasihi anaknya? Amin. Orang tua melihat anaknya tahu-tahu jerundul dalam bahasa Indonesia-nya apa? Sebab ini kakak-kakak dari enggak tahu itu arti jerundul. Tahu arti jerundul? Itu hanya ada di Jawa, kakak. Ya. Tahu-tahu jalan ke tengah jalan begitu dari pinggir dari rumah, tahu-tahu nyelonong betul. Bahasa Jawanya jerundul. What is the meaning of jerundul? Ya. Nyelonong langsung ke depan. Puji Tuhan, kita tangkap dan tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu sampai kita di belakang, begitu aman. Apakah setelah kita ambil anak kita sudah aman terus? Waduh, pinter, begitu. Apa yang kita kerjakan? Sama ternyata ya. Semua sama. Setelah itu kita pukul anak kita, betul? Pandai di sini. Iya Pak, iya. Kita pukul. Daripada ketabrak, mending kita pukul jadi peringatan. Amin. Apakah ayah atau orang tua itu marah seperti itu, benci kepada anaknya? Jadi alasan ayah atau alasan ibu memukul anak karena saking sayangnya terhadap anaknya. Coba kalau kamu tadi itu sampai kecelakaan, gimana orang tua? Gimana bapak ibu? Yang akhirnya orang tua berkata, mending aku, jangan kamu nak, biar aku saja yang alami itu. Kenapa? Karena orang tua sayang kepada anaknya. Yesus mengasihi kita, tetapi kasihnya terkadang dia harus memukul kita karena kita salah, karena kita melanggar. Rasul Paulus bandingkan, lihat aku, teladani aku, karena ada loh seperti aku tetapi hidupnya tidak benar. Ayat yang ke-18 dikatakan, aku peringatkan sambil menangis. Banyak yang hidup, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup seteru dengan salib Kristus, yang menolak penderitaan, yang maunya berkat-berkat terus, yang maunya hidup enak, doa langsung dijawab, semua serba oke. Kalau nanti korbannya terlalu keras pindah, kan banyak gereja. Apalagi di NTT sebenarnya, ya. Kalau di Jawa kan jarang ya gereja. Di NTT, di Manado, habis lihat gereja sini, baru lihat sebelah gereja lagi, saudara, di sana. Di Manado itu terkenal sebagai 1000 gereja, padahal lebih dari 1000. Saudara. Wah, firman Tuhan terlalu keras, pindah. Seteru salib Kristus.
yang supaya bagaimana jemaatnya banyak, korbannya berkat. Seterus salib Kristus, sehingga ukuran dewasa dari anak-anak Tuhan diukur dari bagian merek mobilmu apa. Kamu tadi naik kebaktian tadi naik apa? Avanza ya, Innova gitu loh. Sepeda motor ya, roda 4 begitu. Yang dibicarakan hal-hal yang semacam itu, sehingga begitu bicara penderitaan, rasa-rasanya anti dengan penderitaan. Gereja Tuhan di akhir zaman harus mulai kembali lagi kepada Injil atau teologi salib. Anak-anak Tuhan yang menderita bukan kutuk, tetapi itu bagian dari memikul salib Kristus. Saya lupa ayatnya di dalam kisah para rasul. Di situ dikatakan banyak murid-murid yang dilarang melakukan ibadah, penyebaran kebenaran firman Tuhan, sampai-sampai mereka dimasukkan penjara. Setelah itu mereka dikeluarkan, dilepaskan. Di situ dikatakan setelah mereka dilepaskan dari penjara, dari tahanan, mereka dilepaskan, mereka keluar dengan sukacita. Bukan sukacita karena lepas dari penjara, saudara. Sukacita karena anak-anak Tuhan saat itu merasa dihisapkan layak untuk nikmati penderitaan salib Kristus. Itu gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula adalah gereja yang hidup penuh dengan penderitaan. Banyak tantangan. Mereka tidak berseteru dengan salib Kristus. Mereka hidup di dalam salib Kristus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang hidup selalu kompak dengan salib Kristus. Tercatat dia sebagai rasul yang paling banyak menderita. Semua murid Yesus mati dengan cara tragis. Harus alami penderitaan baru mati. Markus harus diseret dengan kuda. Cuma Yohanes mati di usia tua. Tapi sebelumnya dia harus digoreng. Dia dibuang di Pulau Patmos. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jadi obor, dibakar hidup-hidup, jadi tontonan di zaman Nero. Hidup dalam penderitaan. Ditaruh di gelanggang olahraga. Biasanya gladiator lawan singa. Tapi saat itu anak-anak Tuhan yang tidak membawa apa-apa, dengan tangan kosong harus berhadapan dengan singa-singa, yang akhirnya singa itu menerkam dan memakan mereka. Salib Kristus memang sangat mengerikan. Tetapi kalau itu dipahami sebagai
dipahami oleh anak-anak Tuhan sebagai sesuatu yang mulia, anak-anak Tuhan akan menikmati semuanya dengan baik. Menikmati dengan sukacita. Stefanus saat dirajam dengan batu oleh rombongan Paulus, Stefanus matanya terbuka dan melihat Yesus berdiri dengan menyambut kedatangan Stefanus masuk surga. Yang Stefanus lihat saat itu Yesus berdiri. Padahal sebelumnya, ayat sebelumnya, Yesus naik ke surga, dikatakan dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi yang dilihat Stefanus saat dia mau mati, Stefanus melihat Yesus berdiri. Artinya apa? Yesus menjadikan Stefanus pahlawan. Sabaslah hambaku yang setia. Dia menghargai kehadiran Stefanus yang tidak takut dengan Injil salib, yang tidak berseteru dengan salib Kristus. Yesus menyongsong dengan dia berdiri, artinya dia sangat menghormati Stefanus. Walaupun seringkali dilihat kematian Stefanus, mungkin anak-anak Tuhan pun bisa melihat, loh Stefanus harus seperti itu. Ya, bisa jadi terkutuk, bisa jadi kita menghakimi seperti itu. Dulu, mungkin kalau hidup di zaman dulu, mungkin kita bisa menghakimi Stefanus. Tapi yang Stefanus lihat, Yesus berdiri menyongsong dia. Paulus nangis karena terlalu banyak orang yang hidup dengan berseteru dengan salib Kristus. Kamu anak Tuhan, iya aku anak Tuhan, ayo menderita. Nah, ayo pelayanan, aduh maaf. Mulai alergi dengan bicara-bicara penderitaan. Puji-pujian yang berkata tentang hal-hal yang bersifat hal-hal yang miskin. Itu bukan zamannya. Bicara penderitaan, bukan zamannya. Lagu-lagu lama mulai dikritik. Biar saya miskin di sini. Itu ngalah. Padahal lagu itu lagu perjuangan hamba Tuhan. Dia tinggalkan kekayaan semuanya demi menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan baru yang baru sekolah kita keluar. Tidak boleh miskin. Menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kok melelet banget. Terus salib Kristus. Rasul Paulus bilang, kesudahan mereka kebinasaan, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita predikat sebagai anak Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, karena kamu menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka.
makan dan minum belaka, kesenangan-kesenangan duniawi. Kemuliaan mereka ialah aib. Bicara Injil Kristus, bicara penderitaan, tetapi terlalu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan, kalau sudah pamer kekayaan, pamer kendaraan, lalu ada hampir di semua organisasi, saudara. Perhatikan, apa ada organisasi-organisasi di gereja-gereja itu dipilih menjadi ketua umum dari sinode ini dikarenakan dia hidup menderita. Pasti mobilnya apa, apalagi ini gerejanya besar, bisa bayar orang-orang, apalagi itu bukan cuma di 1-2 denominasi, saudara. Hampir semuanya seperti itu. Alasannya, kalau kaya kan nanti organisasi itu bisa berjalan. Kenyataan seperti itu. Dianggap semakin kaya semakin diurapi oleh Tuhan. Wow, terus salib Kristus. Di sini ada yang menderita, tidak usah malu, saudara. Apalagi sudah menderita, kita tidak suka uang-uang haram. Wah, itu hebat, luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi orang yang benar-benar berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Rasul Paulus penulis ini, dia katakan, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Artinya ini sebuah penyelewengan, sehingga dia harus menangis. Rasul Paulus harus menangisi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan GPD Makedonia jangan menjadi seteru salib Kristus. Bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Bukan, saudara. Saudara kaya diberkati itu bagus, baik. Tapi jadilah pelaku firman Tuhan yang benar. Bicara ikutilah teladanku, Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami. Artinya, ikutilah teladanku. Kalau engkau menghadapi aniaya, aku pun sudah mengalami itu, begitu saudara. Hiduplah, ikutilah teladanku, aku hidup dengan setia, jadilah pengikutku, teladani aku adalah orang yang setia. Aku tidak pernah meninggalkan Yesus walaupun aku harus mengalami penderitaan. Ikutilah teladanku, karena Rasul Paulus juga sudah mencontohkan bahwa dia hidup sebagai orang Kristen yang selalu hidup di dalam tantangan-tantangan.
Itu yang Rasul Paulus hadapi. Dan dia tidak menolak tantangan itu. Kesetiaannya diuji, teruji. Dan ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang alami itu. Rasul Paulus katakan, teladani mereka-mereka juga. Mereka yang giat, gigih, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Teladani mereka, termasuk teladanilah hidupku. Karena Paulus sudah meneladani guru besarnya, yaitu Yesus. Patokan Rasul Paulus bukan ke-12 atau ke-11 rasul yang sebelum Paulus, tetapi apa yang dicontoh oleh Rasul Paulus adalah bagaimana mengikut Yesus. Dia belajar banyak dengan Yesus dalam perjumpaannya dengan Dia. Pengalaman pribadi yang membentuk karakter Paulus. Dari seorang penghujat, dari seorang pembunuh, dari seorang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Akhirnya dia siap untuk alami bahkan lebih parah yang dialami dibanding dengan mereka-mereka yang dulu pernah dibunuh sama dia. Dan Rasul Paulus sampaikan, itu kesetiaanku, teladani. Sehingga Rasul Paulus juga berani katakan kepada muridnya Timotius, yang bernama Timotius, dalam 2 Timotius pasal 4. Dua Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Ini Rasul Paulus belum mati, saudara. Tapi dia sudah merasakan dia mau menjalani eksekusi mati. Dia harus dipenggal kepalanya. Dan dia katakan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Keteladanan yang disampaikan kepada muridnya ayat sebelumnya mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus yakin bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Bagaimana dengan kita? Haruskah kita tinggalkan Tuhan karena salib yang Tuhan percayakan untuk kita alami? Paulus bertanggung jawab. Dia siap untuk dijadikan sebuah teladan.
Tidak mudah untuk menyampaikan kalimat seperti ini. Ikutilah teladanku. Tapi Paulus berani katakan itu karena dia memang sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Dan seharusnya setelah ucapan Rasul Paulus ini disampaikan sebagai anak-anak Tuhan yang juga adalah murid-murid Tuhan, namanya murid, gurunya sudah lakukan itu, muridnya harus lakukan berikutnya, dan berikutnya, termasuk saudara dan saya. Mari kita mencontoh Paulus, karena Paulus mencontoh Yesus. Berikutnya kita lihat orang-orang di sekitar kita yang menjadi teladan. Kita teladani, dan jadilah juga hidupmu dan hidupku menjadi teladan bagi banyak orang. Bukankah sebuah kebanggaan kalau ada orang di luar Tuhan datang, aku mau jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena orang itu loh, ada jemaat GBD Makedonia, hidupnya kok baik. Aku melihat ada jemaat GBD Makedonia yang seringkali disakiti tetapi malah memberi. Aku pengen seperti dia, makanya aku jadi anak Tuhan. Oh, bukankah itu sebuah kebanggaan? Artinya hidupmu menjadi teladan bagi orang di sekitarmu. Jangan sampai sebaliknya, karena hidup kita nama Yesus dihujat. Jangan karena perbuatan kita akhirnya banyak orang mengundurkan diri. Tapi jadilah pengikut Tuhan, pengikut Yesus, menjadi teladan seperti Rasul Paulus menjadi teladan. Teladan itu diberikan kepada anak-anak didiknya, kepada Timotius, Titus, kepada jemaat-jemaat yang dilayani, menjadi teladan. Berikutnya jemaat-jemaat itu juga menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitarnya. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan melalui jemaat Tuhan Makedonia. Katakan amin. Tuhan memberkati kita malam pada saat pagi hari ini. Jadilah teladan. Ikutilah teladan Kristus. Ikutilah teladan orang-orang di sekitarmu yang juga menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita. Kami semua boleh berdiri. Saya mau ikut